Kembali lagi di channel Mas Coy. Sebelum lihat video tentang sejarah Pabat Pasundan Tanah Cirebon, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share semua medsos yang Anda punya. Saksikan videonya. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Wakecar. Seperti biasa setiap malam minggu itu diadakan membaca sejarah Cirebon dan judul Pabat Pasundan Tanah Cirebon. Maka dari itu saya akan membacakan, dan bukan saja saya ahli sejarah, tapi hanya sekilas tahu supaya untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena sebagian besar tidak ada yang tahu bahwa asal usul Cirebon. Nah, di suatu tempat yaitu daerah Pejajaran Raja Galuh yang dihuni oleh sang raja Baginda Prabu Siliwangi, mempunyai dua orang putra dan putri. Yang pertama itu namanya Raden Walang Sungsang. Yang kedua yaitu Nimas Rara Santang. Nah, pada waktu itu anak lelaki yang namanya Walang Sungsang tersebut, beliau memurung hati, bermurka atau melamun. Terus sang ayah yaitu Prabu Siliwangi menanyakan, kenapa sang anak kamu itu melamun? Apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda minta? Silakan berbicara. Jangan murung hati dan jangan mendiam diri. Karena Anda itu yang akan dijadikan Raja Anom sebagai penguasa tunggal penerus Prabu Siliwangi, yaitu nanti akan dijadikan Raja Anom di Pejajaran. Akhirnya Raden Walang Sungsang berbicara atau menjawab pertanyaan sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi. Ayah, saya dapat 2 hari atau 2 malam saya bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang elok dan ganteng, aroma wangi baunya. Maka beliau bersabda, pelajarilah syariat Kanjeng Nabi, lalu bangun tertidur. Maka saya yang menjadi ngelamun dan murung hati itu, perbicaraan itu, lalu saya terbangun. Jadi bukankah saya ingin meminta jodoh atau meminta kawin, tapi saya melamun karena mimpi tersebut. Nah, akhirnya diizinkan, tidak diizinkan oleh sang ayah. Oh, itu berarti Anda sudah kena sihir. Itu sudah kena sihirnya Muhammad. Berarti kamu jangan diteruskan, itu nanti yang akan menjerumuskan kamu, karena yang akan dijadikan sebagai Raja Anom di Pejajaran yaitu Anda. Akhirnya beliau tetap menjawab, ayah, bagaimanapun juga saya tetap ingin mempelajari syariat Kanjeng Nabi atau syariat Muhammad. Nah, beliau masuk ke keraton Prabu Siliwangi, lalu memanggil ibunya yaitu Subang Larang. Nimas Subang Larang menjawab lagi, nak, kenapa kamu melamun? Kan kamu akan menjadikan penerus
jadi Raja Anom, jadi Baginda Prabu Siliwangi itu akan diturunkan kepada Anda. Akhirnya menjawab lagi, sang ibu, aku tetap ingin memperjuangkan, ingin bertemu, ingin belajar syariat Muhammad. Akhirnya beliau tetap masuk. Pas tengah malam, waktu sunyi atau sepi, beliau akhirnya kabur, entah dia itu kemana, mengikuti perjalanan kaki. Terus malam berikutnya adiknya yang namanya Rara Santang mimpi lagi bertemu dengan seorang laki-laki yang ganteng dan bagus, baunya juga harum wangi. Akhirnya beliau melamun lagi, cuma melamun. Setelah bangun tidur, menanyakan kepada ibunya, Bu, mana kakakku? Akhirnya kakaknya nggak tahu, Nak. Nggak tahu kakakmu kemana perginya. Ternyata kakaknya sudah pergi. Nah, pergi dia nyampe ke Gunung Merapi. Sampailah di Gunung Merapi, bertemu dia dengan Ki Danuarsi. Yaitu beliau menanyakan, kamu dari mana, Nak? Saya dari Pejajaran. Namamu siapa? Namaku Walang Sungsang, anak dari Prabu Siliwangi, Subanglarang ibuku. Apa yang Anda inginkan, Nak? Saya ingin belajar syariat Kanjeng Nabi. Akhirnya Danuarsi menjawab, belum waktunya, Nak. Padahal nanti Islam itu yang megang itu Anda. Nah, sekarang ayolah naik ke atas ke tempat saya. Akhirnya beliau dibawa ke atas ke Gunung Merapi. Ki Danuarsi memanggil putrinya yang bernama Nyi Endang Ayu. Akhirnya, Nak, sini Nak, nih jodohmu datang. Bikinlah segera bikin jamuan, makanan, ini jodohmu datang. Nah, beliau dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nyi Endang Ayu, yaitu kalau di bahasa Sundanya Endang Gelis. Beliau sedang umur 23 tahun. Nah, akhirnya dia kawin, lalu diberi pelajaran, bukan dikasih pelajaran Islam, bukan diajari syariat Kanjeng Nabi karena beliau masih agamanya agama Buddha. Akhirnya dikasih jimat. Nah, di situ berhenti. Akhirnya perjalanan adiknya lagi nih, adiknya yang perempuan Rara Santang kabur lagi, ingin mencari kakaknya. Nah, di situ kakaknya bertemu nyampe ke Gunung Tangkuban Perahu, Nyi Rara Santang. Akhirnya bertemu dengan Nyi Endang Sukati. Beliau ditanya, Nak, kamu dari mana? Saya dari Pejajaran, putra dari Prabu Siliwangi, Prabu Subanglarang ibuku. Tujuannya mau kemana, Nak? Tujuanku ingin mencari kakakku yang bernama Walang Sungsang. Akhirnya dijawab oleh Nyi Endang Sukati, saya tidak bisa menjawab, Nak, kasihan benar. Akhirnya dia dikasih baju antak semua yang tidak mempan panas dan dingin, disuruh pergi ke rumahnya Ki Ajar Sakti ke Sumajan Jati. Nah, di situ bertemu. Nah, kakakmu sudah menikah dengan putrinya Ki Danuarsi, sekarang ada di Gunung Merapi. Akhirnya beliau berangkat, bertemulah di situ di Gunung Merapi dengan kakaknya. Akhirnya rangkulan, berpelukan, menangis bersama. Nah, di situ ketahuan bapaknya yang bernama Ki Danuarsi.
Akhirnya, nak itu siapa? Apa kamu sudah punya istri? Akhirnya menjawab Walang Sungsang, Bapak, ini adikku, satu ibu, satu ayah. Namanya Rara Santang, ini adikku. Akhirnya Nyi Endang Ayu yang sedang di dalam masak disuruh keluar. Nah, sini nih adik iparmu datang. Akhirnya beliau datang rangkulan. Nah, lama lah sudah sebulan lebih beliau dikasih cincin ampal. Walang Sungsang menanyakan, watak Walang alih-alih ampal ini cincin apa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk muat gunung ya, muat laut juga muat. Itu wataknya cincin ampal. Nah, sekarang pergilah ke Gunung Ciangkup. Jadi adik ipar dan kakak iparnya dua-duanya itu dimasukkan ke cincin ampal. Lalu pergi beliau itu menuju Gunung Ciangkup. Sudahlah di situ saja dulu karena waktunya sudah malam, barangkali ganggu ketenangan malam, jadi hanya sekilas saja, nanti gampang lain waktu diteruskan. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.